Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada pemirsa yang menonton video ini. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jadi pada kali ini kami selaku dari kelompok 6, saya perwakilan yang akan menjelaskan untuk pertama-tamanya. Jadi kami dari kelompok 6 akan mengangkat sebuah problematika terkhususnya di pada manajemen sumber daya manusia. Nah, perusahaan yang kami angkat kisahnya ini merupakan perusahaan yang berada di Kabupaten Ketapang. Nama dari perusahaan itu ialah Credit Union Pancur Solidaritas atau CUPS. Nah, sedikit disclaimer bagi teman-teman semua bahwa Credit Union merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan beberapa kerabat dari yang berada di perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mensejahterakan karyawannya. Nah, salah satu narasumber yang kami wawancarai merupakan seseorang yang bisa dibilang tidak main-main, sudah berada di perusahaan tersebut selama 20 tahun. Nah, jadi beliau sudah tahu beberapa hal yang berubah dari zaman ke zaman tentang koperasi ini. Jadi, orang tersebut bernama Victor Damianus Irwin Ragel Soekardi atau akrab sering disapa sebagai Pak Erwin. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran dan Networking. Nah, jadi beliau sudah tahu beberapa perubahan dari zaman ke zaman, terkhususnya yaitu kekurangan karyawan yang lulusan dari S1. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang luar biasa. Lulusan S1 yang mendaftar sangat terbatas. Kebanyakan yang mendaftar berasal dari luar Ketapang, seperti Sanggau, Skadau, Sintang, dan Pontianak. Sementara itu, putra-putri Ketapang lebih memilih bekerja di perusahaan dan tambang lokal. Hal ini menunjukkan meskipun lapangan pekerjaannya sangat beragam, mereka lebih tertarik ke perusahaan lain yang berada di luar Ketapang. Seperti yang sudah dijelaskan pada pernyataan sebelumnya, bahwa sebagian besar pelamar di perusahaan Credit Union Pancur Solidaritas atau CUPS adalah lulusan SMA dan SMK sekitar 60%, sedangkan 40% lainnya merupakan lulusan S1. Banyak pelamar berasal dari luar daerah, sementara lulusan S1 setempat lebih memilih bekerja di perusahaan lain atau tambang. Perusahaan berusaha untuk memberikan solusi bagi permasalahan ini. Mereka memberikan basic training untuk bidang knowledge, skill, and attitude. Sehingga mereka yang tamatan SMA atau SMK mendapatkan pelatihan di bidang sumber daya alam dan mendapatkan ilmu baru yang belum mereka dapatkan setelah lulus dari sekolah menengah atas. Selain itu, mereka juga mendapat paket kuliah di universitas terbuka yang fleksibel dalam masalah waktu, sehingga tidak mengganggu waktu kerja mereka. Setelah itu, biaya siswa juga diberikan bagi para karyawan yang mendaftar. Hal ini dilakukan oleh CUPS agar karyawan yang mendaftar di perusahaan ini, namun pendidikannya termasuk tidak tinggi, mendapat pengalaman dan juga ilmu baru, sehingga mereka menjadi manusia yang berkompeten dan mampu bersaing di era sekarang. Pak Erwin berharap agar perusahaan mereka terus berkembang dengan karyawan yang sudah diberikan fasilitas berupa pelatihan dan paket perkuliahan kepada karyawan. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh para karyawan, diharapkan mampu lebih optimal dan bisa ditempatkan di posisi-posisi penting dalam perusahaan. Hasil kinerja perusahaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. CUPS menghadapi tantangan rendahnya jumlah pelamar dengan latar belakang pendidikan S1. Sementara, banyak pelamar berasal dari lulusan SMA atau SMK. Ini berdampak negatif pada kinerja organisasi. Dengan karyawan dengan pendidikan lebih rendah, mungkin kurang cukup memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, CUPS telah mengimplementasi pelatihan dasar mengenai KSA dan menyediakan program pendidikan lanjutan melalui universitas terbuka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan karyawan untuk posisi strategis. Namun, CUPS perlu memperluas jangkauan rekrutmen untuk menarik lebih banyak lulusan perguruan tinggi, terutama dari daerah sekitar, serta mengembangkan program pelatihan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan posisi. Dengan demikian, diharapkan kinerja organisasi dapat meningkat dan berdampak positif bagi masyarakat.